wa sahlan fi Jamiyati Muslimina Indonesia. Welcome Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa, meraih akreditasi unggul dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan masuk dalam kategori 100 besar perguruan tinggi Islam terbaik di dunia, versi Unirank dan satu-satunya di luar Pulau Jawa. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa UMI adalah perguruan tinggi bereputasi yang diakui secara nasional maupun internasional. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. Kiprah Universitas Muslim Indonesia sebagai universitas muslim swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan PTS terbaik se-Sulawesi wilayah LL Dikti 9 dengan ciri keislaman dan keindonesiaan senantiasa mengedepankan aspek keilmuan dan profesionalisme dalam. Sebagai negara agraris dan memiliki wilayah yang luas, Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Dari keindahan alam untuk wisata, hingga kekayaan alam yang bisa diproduksi menjadi sumber energi tersendiri. Salah satunya berasal dari sektor pertanian. Perkembangan pertanian di Indonesia yang memiliki prospek dan berjalan sangat baik hingga saat ini, bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Sektor pertanian membutuhkan tenaga muda yang menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan, agar sektor pertanian tanah air dapat bersaing dan menjadi percontohan untuk negara lain, serta Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia. Oleh karena itu, Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia hadir untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninur Khatimah dengan stambuk 083-2019-0173. Di sini, saya akan membacakan atau mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Pemasaran Bawang Merah di Kabupaten Nrekang. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode penelitian. Adapun rumusan masalah dari judul ini yaitu yang pertama, bagaimana saluran, margin, dan efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Nrekang. Dan yang kedua, bagaimana monopoli pemasaran bawang merah di Kabupaten Nrekang. Adapun tujuannya yaitu untuk menganalisis saluran, margin, dan efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Nrekang. Dan yang kedua, untuk mengetahui monopoli pemasaran bawang merah di Kabupaten Nrekang. Bawang merah atau Allium cepaer merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara insentif. Komoditas sayuran ini termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta bahan obat tradisional. Bawang merah disebut juga umbi lapis dengan aroma spesifik yang dapat merangsang keluarnya air mata karena kandungan minyak estesi allium. Batangnya berbentuk cakram dan cakram inilah tumbuh tunas dan akar tersebut. Bunga bawang merah berbentuk bongkal pada ujung tangkai sebagai panjang yang berlubang di dalamnya. Bawang merah berbunga sempurna dengan ukuran buah yang kecil berbentuk kubah dengan tiang ruangan dan tidak berdaging. Usaha tani bawang merah di Kabupaten Nrekang sudah dimulai sejak puluhan tahun yang lalu. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nrekang untuk melindungi petani bawang merah pada saat harga rendah adalah dengan kebijakan harga melalui diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 12A Tahun 2008 tentang tim dan petunjuk pelaksanaan harga pasca panen hasil pertanian komoditi unggulan di Kabupaten Nrekang. Tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati ini adalah untuk melindungi petani dengan meningkatnya harga komoditi unggulan pada saat panen raya. Harga jual bawang merah yang rendah di saat panen raya selalu berada di titik impas, sehingga petani merugi. Cara yang dilakukan adalah dengan pembelian bawang merah di atas titik impas oleh pemerintah daerah Kabupaten Nrekang. Maka petani bawang merah memperoleh keuntungan usaha sehingga dapat melanjutkan ke usaha berikutnya.
Secara regional, kontribusi sektor pertanian khususnya bawang merah di Kabupaten Nganjuk yang demikian besar ternyata belum dinikmati. Bawang merah adalah salah satu rempah multiguna paling penting didaya gunakan sebagai bahan bambu dapur sehari-hari dan penyedap berbagai masakan. Kegunaan lain dari umbi bawang merah adalah sebagai obat tradisional untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Sudah sejak lama nenek moyang menggunakan umbi bawang merah sebagai obat nyeri perut dan penyembuh luka atau infeksi. Selain itu banyak digunakan untuk penyembuhan penyakit demam, kencing maning, dan batuk. Tumbuhan bawang merah adalah sejenis tumbuhan semusim yang memiliki tumbuhan bawang merah adalah spesies dengan nilai ekonomi yang penting yang dibudidayakan secara luas di seluruh dunia, khususnya di benua Asia dan Eropa. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh produksi, baik itu perusahaan barang atau jasa, dan upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Tujuan utama konsep pemasaran adalah melayani konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba antara penghasil dengan biaya yang layak. Ini berbeda dengan konsep penjualan yang menitik beratkan pada keinginan perusahaan. Lembaga pemasaran adalah lembaga-lembaga yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran dalam rangka menggerakkan berusaha meningkatkan nilai guna dari suatu titik produksi ke titik konsumen. Ada beberapa peran saluran pemasaran. Yang pertama, banyak produsen tidak memiliki sumber daya keuangan untuk melakukan pemasaran langsung sehingga hanya bisa fokus ke produksi. Yang kedua, dalam beberapa kasus pemasaran langsung sama sekali tidak dapat dilakukan menjual secara langsung. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dalam bentuk uang, tetapi bukan saja harga barang-barang konsumsi. Hal yang sama juga berlaku bagi alat-alat produksi yang ditukar. Faktor-faktor harga yang pertama, permintaan, biaya, persaingan, efisiensi pemasaran. Pengukuran efisiensi pemasaran yang menggunakan perbandingan output pemasaran dengan biaya pemasaran pada umumnya dapat digunakan untuk memperbaiki efisiensi pemasaran dengan mengubah keduanya. Monopoli pemasaran. Dengan demikian, Undang-Undang Arti Monopoli Nomor 5 Tahun 1969 telah memberikan arti kepada posisi dominan atau perbuatan anti persaingan lainnya mencakup baik kompetensi yang interbrand maupun kompetensi intrabrand. Yang dimaksud dengan kompetensi interbrand adalah kompetensi di antara produsen produk yang generiknya sama. Adapun kerangka pikir penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana aspek analisis pemasaran bawang merah di Kabupaten Nganjuk, di mana aspek pemasaran bawang merah tersebut diteliti tentang fungsi pemasaran, lembaga pemasaran, saluran, dan margin pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di dalamnya terdapat individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mentukarkan produk yang mempunyai nilai dengan pihak lain. Pemasaran juga biasa disebut dengan proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan keinginan manusia. Fungsi pertukaran adalah suatu kegiatan yang dapat memperlancar perpindahan hak milik dari barang dan jasa yang dipasarkan. Adapun hipotesis dalam judul ini yaitu dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Potensi pemasaran usaha tani bawang merah di Kabupaten Nganjuk serta layak dikembangkan dan diusahatanikan. Adapun penentuan lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Anggaraja dengan pertimbangan bahwa di wilayah ini merupakan salah satu penghasil komoditas bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei. Adapun penentuan sampel, pengambilan responden dilakukan dengan cara acak sederhana atau random sampling, yakni pengambilan responden berdasarkan tujuan penelitian dengan mencari petani bawang merah, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan pedagang besar. Adapun pengumpulan data yang pertama, observasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Dan yang terakhir yaitu definisi operasional. Adapun definisi operasional yaitu yang pertama, bawang merah adalah salah satu tanaman yang termasuk ke dalam kelompok rempah yang dibudidayakan petani di Kecamatan Anggaraja, Kabupaten Nganjuk. Yang kedua, saluran pemasaran adalah jejak perpindahan barang dari petani ke konsumen akhir. Yang ketiga, margin lembaga pemasaran adalah selisih harga jual dengan harga beli tiap lembaga pemasaran. Yang keempat, monopoli indeks adalah
analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah pasar bekerja secara efisien atau tidak. Yang kelima, perbandingan harga. Yang keenam, pedagang pengumpul adalah pedagang yang membeli barang bawang merah dari petani dan menjualnya ke pedagang berikutnya. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli langsung kepada beberapa petani dan pedagang pengumpul. Yang kedelapan, pedagang pengisir adalah pedagang yang menjual bawang merah ke konsumen akhir dan yang ada dipasarkan. Baik, itulah penjelasan dari proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.